Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita belajar memahami pemikiran dari Abu Hayyan At-Tauhidi, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk beliau, untuk guru-guru beliau Abu Sulaiman As-Sijistani, untuk murid-murid beliau, dan untuk ustadz-ustadz kita, kiai kita, ulama-ulama kita, untuk bapak ibu keluarga kita. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan kali ini kita meneruskan sampai mana? Di muqabasat yang ke-22 fi ma bainal mantiqi wan nahwi minal munasabati, yakni tema yang berbicara tentang hubungan antara mantik dengan nahwu. Pada intinya bahwa mantik merupakan nahwunya nalar, sementara nahwu merupakan mantiknya orang Arab. Oke, kemudian berikutnya sampai mana, Mas? Wal ifhamani 10 dari bawah. 10 dari bawah. Oke, ya. Wal ifhamu ifhamani. Bentuk pemahaman itu ada dua pemahaman. Jadi pemahaman itu ada dua. Oke. Kita paham itu kemungkinannya dua. Pertama, rodiun, pemahaman yang rendah. Paham tetapi sebenarnya tidak paham. Wajayidun, dan pemahaman yang bagus. Kita membaca Al-Quran paham dah? Paham. Tapi rodi, saya kira rodiun, rendah. Karena kita tidak menguasai tafsir, tidak menguasai tarikhil Quran, tidak menguasai ulumil Quran. Makanya pemahaman kita tentang Al-Quran rodi, rendah. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang pemahaman terhadap Quran itu jayyid, ya, bagus, karena dia menguasai ulumul Quran, menguasai tafsir, menguasai sejarah Al-Quran, menguasai bahasa dan seterusnya. Jadi wal ifhamu ifhamani rodiun wa jayyidun. Fal awwalu, pemahaman yang pertama, iku lisuflatin nasi, karena rendahnya masyarakat. Jadi pemahaman yang pertama itu rodi, rendah, karena memang lisuflatin nasi, ya, karena rendahnya masyarakat. Tapi kok nggak cocok dengan yang kedua ya? Kita coba dulu. Li'anna dzalika, karena li'anna dzalika, karena saat temene atau sesungguhnya al-awwal lisuflatin nasi. Jadi fal awwalu, adapun pemahaman yang pertama itu lisuflatin nasi, untuk rendahnya masyarakat. Untuk rendahnya masyarakat itu ya untuk masyarakat yang rendah. Jadi ini pemahamannya adalah dibalik. Ya, jadi masyarakat yang rendah, dalam arti masyarakat bawah.
pemahaman yang rendah untuk masyarakat awam. Kalau kita berbicara dengan masyarakat awam, ya tentu dengan sebuah pemahaman yang rendah. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya al-awwal lisuflat, li'anna dzalika, karena sesungguhnya ifham iku ghayatuhum, tujuannya manusia. Nanti saya pahami lagi. Wasyabihun birutbatihim, dan sesuai birutbatihim dengan tingkatan mereka, tingkatan manusia, fi naqsihim, di dalam kekurangan mereka. Jadi pemahaman yang rendah itu bukan berarti keliru. Pemahaman yang rendah itu kadang-kadang dibutuhkan karena memang kondisi masyarakat yang memang awam, dan tujuannya memang ya untuk segitu, sesuai dengan tingkatan derajat mereka. Makanya seringkali kita mengatakan takulu atau takallamu atau tibu biqadri uqulihim. Berkhutbahlah, berwacanalah, bersabdalah, berdiskusilah biqadri uqulihim, dengan kadar rasionalitas mereka. Itu penting. Kita menyampaikan sesuatu dengan kadar rasionalitas masyarakatnya. Dan ini yang paling saya nggak bisa, terus terang saja. Saya nggak bisa seperti ini, nggak bisa. Jadi ya nggak bisa, susah sekali saya kalau disuruh ngomong biqadri uqulihim, karena maaf, saya bukan seperti tipe ustadz yang bisa menyampaikan dengan tanpa ada beban rasionalitas yang ada di dalam diri saya gitu. Beda kalau ustadz kan tinggal menyampaikan aja, seakan-akan dia seperti kaset yang diputar gitu untuk menyampaikan sesuatu tanpa pertimbangan dia itu menalarkan, itu dia tidak mempertimbangkan. Jadi tetapi saya tidak bisa, makanya tidak bisa, tidak mesti semuanya bisa seperti ini. Oke. Berikutnya wasani adapun yang kedua, wal ifhamu ifhamani, yaitu ifham al-jayyid atau ifham jayyid. Pemahaman yang kedua iku lisa irin nasi, untuk keseluruhan manusia. Li'anna dzalika, karena asani lisa irin nas iku jami'un, ya bersifat keseluruhan, kolektif, komprehensif, lil masalihi, untuk kemaslahatan, wal manafi'i, dan kemanfaatan. Jadi pemahaman yang sempurna itu sebenarnya yang untuk keseluruhan manusia. Karena memang pemahaman yang sempurna itulah yang pada akhirnya akan membawa kemanfaatan dan akan membawa kemaslahatan. Pemahamannya harus sempurna. Kita tidak bisa tidak untuk melakukan itu. Tanpa itu ya yang terjadi ketidaksempurnaan, ketidakmaslahatan. Dan kalau seperti itu terjadi hanya untuk lisuflatin nas. Nah, jadi dengan konteks seperti ini, maka sebenarnya yang paling utama ya jayyid, ifham yang jayyid. Kita memahamkan Al-Quran, misalnya contoh nih, kita menjelaskan satu ayat Al-Quran kepada masyarakat. Ya kita harus bisa memahamkan Al-Quran secara sempurna. Betul. Meskipun itu kadang tidak sesuai dengan kondisi tentang konteksnya masyarakat atau terus dan sebagainya. Itu mestinya ya harus kita sempurnakan pemahaman itu.
Lah dengan sendirinya nanti akan timbul kemanfaatan ataupun kemaslahatan bagi masyarakat. Tetapi kita coba nanti lebih jauh apa yang dia maksudkan. Fa ammal balaghatu, adapun balaghah, fa innaha zaidatun 'alal ifham. Nah, sedangkan balaghah fa innaha, maka sesungguhnya iku zaidatun, sesungguhnya balaghah iku zaidatun, tambahan 'alal ifhamil jayyidati, atas pemahaman yang bagus, bil wazni, dengan timbangan, wal binai, dan bina ataupun patokan, wasaja'i, dan saja, wasaqifati, dan saqifah, wal hilyatir ra'iati, dan hilyatur ra'iah, nanti saya jelaskan, wa takhayyuril lafzi, dan pilihan lafaz, wa ikhtisariz zinati, dan ringkasnya ya perhiasan ataupun tambahan, biriqati, dengan ringan, wal jazalati, dan jazalah, wal munafati, dan munafah, nanti saya jelaskan. Wa hadzal fannu, adapun fan seperti ini yaitu balaghah, iku li khossatin nasi, untuk manusia, untuk jiwa yang khusus. Li khossatin nafsi, untuk jiwa yang khusus. Li annal qasda, karena sesungguhnya maksudnya, fihi, di dalam fan, iku al ittirabu, ya melebihi ataupun berpaling ataupun melebihi, melampaui, ba'dal ifhami, setelah paham. At-tawassul ila ghayati ma fil qulubil ladzil fadli bitaqwimil bayan. At-tawassulu ila ghayatin, sampai kepada tujuan, ma fil qulubi, apa yang ada di dalam hati, lidawil fadli, iku kadue, untuk hanya orang yang mempunyai keutamaan, bitakwimil bayani, dengan kekuatan atau dengan kekokohan bayan. At-tawassul ila ghayatim ma fil qulubi lidawil fadli bitakwimil bayan. Ini satu statement yang berbeda dengan yang di atas. Adapun balaghah itu pemahaman yang tambahan. Jadi balaghah itu ya pemahaman yang tambahan dari pemahaman yang sempurna. Ya, kenapa kemudian penting ya di dalam konteks masyarakat? Karena memang kadang-kadang kita dengan statement-statement yang biasa itu orang kadang-kadang tidak tersentuh atau tidak tidak terbuka pikirannya. Dengan gagasan yang sederhana itu kadang-kadang orang tidak terbuka. Makanya kemudian dia menambahi struktur gagasan yang lebih complicated sebenarnya daripada gagasan yang biasa. Jadi gini loh. Kalau kita belajar tentang katakanlah tentang balaghah atau tentang nahwu, sebenarnya struktur bahasa kita itu seperti apa sih? Misalnya contoh, qoma zaidun, zaidun qaimun, jaa zaidun. Ini bahasa apa sih kayak gini tuh? Ini bahasa bayan. Jadi bayan itu adalah sesuatu yang menjelaskan makna sesuai dengan kapasitas maknanya. Jadi jaa zaidun, ya telah datang Zaid. Ini bayan, penjelasan atas makna yang sesuai dengan kapasitas makna.
Artinya dilalatul lafzi ala maknaha itu seimbang. Atau dilalatul makna ala lafzi itu seimbang. Paling adanya musytarok atau itu masih bayan. Atau kemudian ada mujmal itu masih bayan. Ada lagi misalnya tafsili itu masih bayan. Itu struktur bayan semua. Tetapi juga ada yang struktur namanya badi'. Struktur badi' ini itu balagho. Di situ ada tamsil, ada bahasa-bahasa hiperbolik, ada bahasa-bahasa yang melampaui, ada tamsil, ada kiasi, ada bahasa-bahasa ya bahasa-bahasa yang di atas ya, sesuatu tidak, tetapi tidak seperti maknanya. Seperti kata-kata tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukuru alaina itu. Kemudian ada lagi misalnya ya bahasa-bahasa Al-Barjanji, abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadzirran fayadul barakati ala ma ana lahu wa aula. Ini adalah bahasa-bahasa badi'. Nah, bahasa badi' seperti ini sebenarnya pemahamannya melampaui. Jadi cukup sebenarnya Nabi Muhammad itu nabi yang agung. Nah, ini bayan. Gitu. Tapi kalau tola al-badru alaina ini badi'. Bahasa badi'. Lah, balaghah begitu dengan struktur kata-katanya itu di dalamnya itu adalah zaidatun 'alal ifham. Tambahan dari pemahaman yang biasa. Nah, dengan bentuknya, polanya, ada yang wazan, ada bina, ada saja, ada saqifah, ada hilyatir ra'i'ah, ada takhir lafaz, ada ikhtisaru zina, ada riqqah, ada jazala, ada mutanaiyah, ada juga ya seperti ini bentuk-bentuk style dari konstruksi konsep balaghah. Kayak misalnya saqifah, kalau tidak salah ya, saqifah itu adalah bentuk-bentuk kalimat yang di akhir itu sama. Kemarin waktu Ahyu baca hamdalah itu, alhamdulillahi, bla bla, apa dia itu bahasa akhir, tapi yang jelas akhirnya itu sama. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Kulluha bi akhiri ha. Gitu kan? Itu namanya saqifah. Kalau tidak salah, karena saya sudah lupa. Ini pelajaran aliyah dulu ya. Pelajaran aliyah. Ini saqifah. Kalau sajak beda lagi. Bina, wazan. Kalau wazan itu gini. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Kalamun qadimun la yamullu sama'u, tanazzaha an qalbin wa sam'in wa muqlatin, bihi astaghfir minka. Udah lupa. MI. Nah, kalau ini MI nih. Itu harus hafal itu. Orang profesor satu-satunya profesor yang dari MI masih hafal itu di UIN itu Profesor Mahasin. Profesor Mahasin itu dia itu profesor tetapi sebenarnya banyak sekali ya, dia profesor jelas, tetapi kelebihannya, salah satu kelebihannya dia pelajaran MI itu masih ingat. Dan ini bisa jadi kelebihan. Karena kadang-kadang memang
Ya ilmu itu ya segitu-gitu aja sebenarnya. Nah, kita bicara Al-Quran, nah itu justru kalamun qadimun dia sampaikan. Itu sudah berisi banget itu. Tapi pelajaran MI kan. Jadi seperti itulah. Ini namanya wazan. Dan bentuk yang lain, dan bentuk yang lain. Ini semua adalah balaghah. Tetapi yang penting di sini adalah ziyadatul ifham. Lah, ya kadang-kadang penting tetapi ya sebenarnya tidak ifham yang jayidah. Itu loh, karena itu ziyadatul ifham. Jadi yang jayidah ya narasi ya biasa. Oke. Sampai kepada tujuan apa yang sampai kepada tujuan apa yang ada di dalam hati itu adalah milik orang-orang yang mempunyai keutamaan dengan kekeh kepada bayan. Ini simbol ataupun statement penting yang pertama. Jadi sebenarnya menyampaikan segala sesuatu itu ya kita harus sampai kepada hatinya kamu. Jadi misalnya Anda nggak usah bilang kamu bagai rembulan di malam hari, indah bercahaya. Alah, bilang aja saya suka kamu. Nah, kan gitu kan? Kalau saya suka kamu itu namanya at-tawassul ilal qalbi, jelas sampai kepada hati. Karena saya bilang tadi saya suka kamu. Ketika kamu menegaskan seperti ini, bisa melakukan ini kepada masyarakat, kepada orang lain dengan to the point, yang fokus, yang bagus, itu hanya milik orang-orang yang punya keutamaan yang kekeh kepada konsep bayan. Konsep bayan itu ya tadi itu bahasanya sederhana. Bahasanya sederhana. Sederhana. Bahasanya sederhana. Nah, jadi maaf, Gus Dur itu sederhana. Iya, jadi tidak perlu sederhana. Dia Gus Dur itu sederhana, sangat sederhana. Dia menyampaikan coba aja pidatonya sederhana. Amin Rais itu keburu-buru dia melakukan tamsil. Nah, keburu-buru dia cepat-cepat dia melakukan tamsil. Nah, jadi ya maaf saya tidak bermaksud memuji Gus Dur atau merendahkan Prof. Amin, oh tidak. Maksudnya Amin Rais maksud saya ya. Nah, tapi gaya bahasa ini berbeda. Gus Dur itu biasa loh. Coba aja kamu perhatikan bahasa-bahasanya. Yang terkenal itu di masanya apa namanya? Di Andi F. Noya. Contoh misalnya. Gus sampean opo jadi presiden modalnya opo? Modalku ya mau dengkul kok. Iya, iku wae dengkule Amin Rais kok itu dengkulku jadi. Coba kayak gitu. Bahasa sederhana. Sangat sederhana. Itu artinya bahasa politik yang begitu rumit itu dia bahasa sederhana. Dan itu at-tafsil ila khayati mahfil itu lidzawil fadl. Kenapa kita harus maaf misalnya kayak saya contoh misalnya maaf ya contoh jelek-jelek nggak apa-apa. Kalau misalnya saya gitu ngomong selalu canggih. Itu kadang-kadang menutupi kekurangan saya. Bisa jadi loh. Iya. Misalnya saya ngomong itu canggih. Wah begini. Terlalu canggih, terlalu jauh ke atas. Itu jangan-jangan kelemahan saya. Karena kalau biasa khawatir saya misalnya, ini contoh aja. Khawatir apa yang saya sampaikan menjadi grade-nya rendah. Loh, ini. Ya, jadi kalau tidak canggih itu kesannya nanti ecek-ecek. Kan gitu kan rendah kesan. Nah, ini juga problem bagi orang yang ngomong. Jadi at-tafsil, at-tawassul ila ghayati ma fil qalbi
lidzabil fadli bitakwimil bayan. Sampai kepada tujuan apa yang ada dalam hati itu hanya bagi orang yang mempunyai keutamaan dengan konsisten menggunakan prinsip-prinsip bayan. Begitu. Pertanyaannya, kenapa dia bicara seperti ini? Kenapa dia berakhir seperti ini? Karena dia ada dalam level logika dan nahwu. Basis kita kan kajiannya malam ini dan kemarin kan logika sama nahwu. Mantek sama nahwu. Mantek sama nahwu itu tidak menggunakan pola-pola sastra. Tidak menggunakan pola-pola yang high. Justru yang penting rasionalitas. Jadi ketika Gus Dur menyampaikan itu, statement seperti itu rasionalitasnya jelas. Iya, bahwa dia berpolitik menjadi kepala negara dengan dengan modal itu, modal dengkul, bukan modal ini. Itu loh. Ya memang itu menunjukkan kelucuan politik Indonesia kan. Iya, jadi jangan kalkulasi rasionalitas politik Indonesia itu nggak ada loh Mas. Kemarin kita bayangkan ngototnya bukan main. Sampai ini benci sama ini benci sama itu gara-gara Prabowo sama Jokowi. Sekarang apa? Kecele semua. Iya. Kalau di dosen itu, di kursi dosen itu, itu Jokowi. Kata pendukung yang satu. Nah, langsung kalau mau serius ini yang Jokowi enggak. Sekarang coba sih. Enggak ada yang kemudian rasionalisasinya kan enggak ada. Nah, justru yang menjadi rebutan, yang menjadi katakanlah kayak semacam adanya dewa yang akan datang justru tidak ada. Jadi rasionalisnya betul-betul itu bayan yang kadang-kadang kita tidak sadar juga bahwa di dalam konteks pemikiran yang bayan itu juga sebenarnya sudah mengandung makna-makna yang real yang kadang-kadang kita tidak sadari. Mungkin itu padahal itu yang real, yang real. Jadi yang real. Jadi tidak memanipulasi gitu. Oke. Qultu lahu, saya mengatakan kepada dia, apakah qultu ini berarti Abu Hayyan lahu kepada Abi Sulaiman As-Sistani, gurunya. Saya menanyakan kepada guru saya ini, Abu Sulaiman, faman nahwu, terus apa kemudian nahwu itu ya. Faqala, kemudian Abu Sulaiman mengatakan, ala ma yahduruni sa'atu min was'ihi ala ghairi tasfiyati haddihi wa taqbihihi innahu nazrun fi kalamil arabi ya'udu bitakhsili ma ta'allafahu wa tamat wa ta'taduhu. Gitu. Apa itu nahwu? Kata Abu Hayyan. Dijawab oleh Abu Sulaiman, nahwu itu yaitu apa yang hadir, sesuatu yang hadir kepada saya, as-sa'atu, yakni sebuah waktu, min atau man ya, as-sa'atunya susah sekali. Ala ma yahduruni, as-sa'atu
apa yang hadir kepada saya pada suatu waktu, maaf nanti kalau salah bisa diperbaiki ya. Min rosmihi, ini fi ya, bukan yahduruni apa yahduru fissa. Fi apa mim? Fi apa nun? Nun. Oh, kalau ma yahduruni ya, yahduru itu fa'ilnya itu ma ni kepada saya, asa'a dzorof. Nah, penjelasannya ma itu min rosmihi, dari rumusan-rumusan nahwu gitu, ala ghairi taswiyati haddihi, tanpa ada batasan atau karakter atau sifat-sifat batasannya dari ma. Apa sih nahwu itu? Nahwu itu apa yang hadir kepada saya di dalam konteks tertentu, dalam rumusan-rumusannya yang tidak ada karakter yang sebenarnya jelas seperti apa batasannya. Apa yang hadir? Jadi gini Mas, kalau seperti ini ya, contoh sederhana ya. Kalau kamu bertanya, Pak, dahulu mana antara kata dengan makna? Nah gitu ya, makna dulu atau kata dulu? Ini ahli bahasa ini pusing 7 keliling. Maksudnya ada perdebatan bahasa dulu baru makna, atau makna dulu baru bahasa. Makna itu tidak sekedar makna loh. Ada namanya tari tepung, di bulat-bulat tengahnya bolong. Itu udah ada dari zaman dulu. Baru kemudian dinamakan donat. Jadi dulu bunder-bunder itu yang tengahnya bolong itu, atau donatnya dulu? Kan donat itu kan bahasa dari sebuah makna yang namanya batu. Nah ini perbedaan pendapat. Itu jadi maknanya itu lebih dahulu ada daripada bahasanya, atau sebaliknya, bahasa dulu baru ada makna. Di ahli bahasa itu perdebatan, gitu ya. Kenapa saya lari dari situ? Biar kita paham tentang apa yang dimaksudkan di sini. Jadi, apakah qala Zaidun itu Zaidun dibaca rofa itu baru dibaca Zaidun setelah ada nahwu? Itu loh maksud saya. Ataukah asalnya sembuh iki? Asalnya dari dulu sebelum ada nahwu ya Zaidun. Begitu. Baru sebelum ada nahwu ya Zaidun. Baru kemudian nahwu itu melegalkan bahwa ini dibaca rofa. Atau awalnya Zaidan atau Zaidin. Tapi kemudian ada penulis nahwu, wah harus dibaca gini. Akhirnya diseragamkan semua. Ngomong itu diseragamkan semua. Asalnya Zaidun, jadi asalnya Zaidin, tapi wah ini nggak boleh ada nahwu Zaidun. Jadi nahwu itu datang itu setelah diciptakan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali atau Imam Al-Khalil Al-Baghdadi. Dia mau atau Imam Sibawai dengan kaidah-kaidahnya kemudian disebar, kemudian orang jadi ngomongnya itu walah tertata sedemikian rupa. Itu berarti nahwu itu datang kemudian mengatur segalanya. Atau sebenarnya ini sudah lama, Zaidun qaimun, qoma Zaidun itu sudah lama. Meskipun tidak tahu apakah ini fa'il atau maf'ul, tetapi qoma ya Zaidun. Begitu. Meskipun belum ada nahwu. Lah ini maksud saya mana? Jadi dia ala ma yahduru nissa'a min rasmihi ala ghairi
tasfiyati haddihi. Jadi dia satu kaedah yang datang kepada saya, tetapi kaedah ini tidak jelas batasan-batasan, karakter-karakter batasannya. Artinya nahwu itu sebenarnya satu kaedah-kaedah yang datang secara konvensional di masyarakat, bahwa ini namanya verb, ini namanya fiil, kemudian ini namanya fa'il, kemudian kalau fa'il itu kalau mufrad itu rofanya itu pakai doma. Itu sebenarnya sudah awal, cuma ditata. Tuh, jadi dia menggunakan konsep konvensional bahwa tradisi bahasa itu lebih datang dahulu, baru kemudian nahwu, begitu. Atau ya kalau menurut pemahaman saya, ketika dia bahasanya ala ma yahduruni as-sa'ah min rasmihi ala ghairi tasfiyati haddihi wa tanqihihi, innahu nadhrun fil kalamil arabi ya'udu bi tahsili ma ta'allafahu wa ta'tadahu aw tafarraqahu wa tu'allilu minhu aw tafriquhu wa takhallihi aw ta'abbahu wa tadhhabu anhu wa tastaghni bi ghairihi Ya, jadi semuanya itu datang tadi tuh, dia tanpa ada batasan definisi yang jelas, dan itu sebagai teori di dalam kalam Arab, begitu. Kemudian dia kembali kepada apa yang dihasilkan oleh apa yang sudah disusun, dan kemudian kembali kepada apa yang sudah ditetapkan. Dia tidak jauh dari apa yang sudah katakanlah sudah dibangun ataupun sudah dirumuskan. Jadi intinya bahasa ini Abu Sulaiman As-Sistani mencoba ingin memahami bahwa kaedah nahwu itu bersifat konvensional, tidak bersifat katakanlah legal formal. Diciptakan dulu teori, baru kemudian muncul. Pertanyaannya ya, ketika itu sudah konvensional, sebenarnya konvensional yang mana yang muncul? Konvensional yang mana? Ini pertanyaan. Saya 2 minggu yang lalu itu menerima biasa WA, begitu kan? WA, kemudian di WA itu ada seorang penyanyi terkenal dari Tunisia yang begitu kuatnya memahami tentang konsep nation state, negara bangsa, begitu. Lah, dia menyanyikan lagu bahasa Arab. Menyanyikan lagu bahasa Arab. Jadi saya penyanyinya namanya ini Lutfi siapa gitu. Kemudian saya cari di YouTube Lutfi ini. Nah, lagu itu ada. Jadi sempurna, dia nyanyi. Apa yang saya dengar? Dia menyanyi tidak menggunakan kaidah-kaidah nahwu. Sebagaimana nyanyian, sebagaimana nahwu yang kita pahami. Tidak sama sekali. Banyak yang sangat berbeda. Artinya dia menggunakan bahasa yaumiyah, bahasa dialek sehari-hari. Di situ tidak ada nahwu. Dalam arti nahwu itu ya mestinya pakai jamak itu agak sedikit muannas. Kemudian mestinya rofa dia dari jar. Itu bahasanya jelas sekali. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan nyanyiannya. Nah, sekali lagi pertanyaannya ya, yang konvensional itu yang mana? Apakah dari Tunisia atau dari Arab Saudi
Arab Saudi lebih nggak jelas lagi, lebih tidak jelas lagi di Arab Saudi itu. Apakah di Mesir, apakah di di Afrika, Maroko, ataukah di Yaman? Sebenarnya di mana? Yang konvensional itu di mana? Kalau boleh saya menjawab, yang konvensional itu yang ada dalam Al-Quran. Tuh. Jadi bahasa Al-Quran itu sebenarnya bahasa yang sangat-sangat menginspirasi lahirnya nahwu. Gitu loh, hampir. Selain Al-Quran apa? Selain Al-Quran adalah syair, syair atau syair. Jadi dua itu. Dan memang di dua itulah tradisi literasi itu yang paling kuno di dalam Islam, di dalam masyarakat Arab. Tradisi tulis, tradisi tulis. Kalau ngomong sih ya, Anda boleh mengatakan gue lu ngapain lu. Boleh kan kalau nulis ngomong kayak gitu. Atau bahasa Lombok. Tapi kalau mulai menulis, kan mesti pakai bahasa Indonesia. Gitu loh. Jadi kalau ngomong, orang Arab bisa saja dia ngomongnya agak sakarpe dewe. Tapi ketika sudah masuk ke dalam bersyair dan membaca Al-Quran, maka disitulah konvensi tentang nahwu itu muncul. Nah, jadi seperti itu. Karena kalau tidak kita pahami di situ, yang konvensional yang mana? Itu. Jadi lahir dari bahasa-bahasa yang digunakan baik dalam syair maupun Al-Quran, baru kemudian lahirlah teori-teori tentang nahwu. Makanya kemudian ketika ada nahwu, contoh misalnya ini fiil tapi dibaca rofa, atau misalnya ada lam masuk kepada katakanlah isim, atau misalnya al masuk kepada fiil mudhore, misalnya yal'abu dolanan, al yal'abu dolanan, ono al yang masuk ke fiil mudhore, itu biasanya lahir dari fenomena syair. Kemudian syair ini melegitimasi hal-hal yang jarang di dalam kaidah-kaidah nahwu, seperti halnya fiil dibaca jer ataupun macam-macam lah. Ini nahwu, semua nahwu ini. Dan itu seperti itu. Oke, saya kira itu ya sudah cukup. Oh, masih ya. Masih, kalau masih iya. Sedikit lagi ya, karena baru jam 8. Oke, kultu. Kemudian saya bertanya, famal mantek? Apa itu mantek? Kemudian dijawab oleh Abu Sulaiman As-Sistasani, alatun, alat, biha, yang dengan alat tadi yaqo'u, akan terjadi opo al-faslu, membedakan, watamyizu, ya, dan membedakan, ala ma yuqalu, atas apa yang dikatakan, huwa utawi ma iku hakun, benar, au batilun, atau batil. Mantek itu apa? Mantek itu adalah alat yang digunakan untuk membedakan antara bahwa apa yang diucapkan itu benar atau apa yang diucapkan itu salah. Jadi maaf, kalau misalnya yang diucapkan benar dan diucapkan salah itu, letak kebenarannya itu di mana? Kan begitu. Atau letak kesalahannya itu di mana? Tapi jangan dulu kesalahan, letak kebenarannya dulu. Kebenaran itu letaknya di mana?
kebenaran itu letaknya di struktur bahasanya. Struktur bahasa. Ini pertama dulu. Struktur bahasanya dulu. Nah, struktur bahasa ini kan tidak sekedar bahasa loh, Mas. Tetapi bahasa ini kan konvensional. Anda bilang sekarang ada wanita cantik, rambut panjang turun dari langit. Anda bilang kayak gitu. Hari ini orang akan menertawakan. Begitu kan? Jadi kebenaran itu tidak sekedar sakar PDW atau seseorang, tetapi Anda bilang segitu saja, itu orang lain akan bertanya. Loh, kalau begitu apa? Kalau begitu bahasa yang Anda ucapkan sekaligus akan menunjukkan kebenaran koherensialnya, yaitu relasi antara bahasa dengan fakta. Tuh, begitu. Tetapi tidak semuanya berkaitan dengan koherensial fakta, korespondensi dengan fakta, tidak. Nah, ada logika-logika yang menunjukkan kebenaran itu, tapi memang dari bahasa dulu. Gitu. Jadi alatun yaqau bi al-fasl ma baina ala ma bayuqalu bi haqqun au batil. Begitulah. Ketika konsep-konsep kebenaran ini dibangun antara relasi bahasa dengan prinsip-prinsip kebenaran itu, maka dengan sepastinya atau maka secara konsekuensinya, ketika itu tidak sesuai dengan prinsip tadi, maka yang terjadi adalah kebatilan. Gitu loh. Jadi kita jangan ngomong batil dulu, baru ngomong hak dulu. Kalau haknya hak, itu batil akan tidak ada. Tapi kalau tidak ada hak, maka akan jadi batil. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang hak di sini adalah sesuai dengan hakul Quran atau hak ad-din? Nah, ini pertanyaan. Maaf, mantik tidak berbicara dalam konteks itu. Bahasanya boleh Allah, bahasanya boleh Al-Quran, tetapi tidak dalam arti bahwa itu agama atau itu non-agama. Kalau misalnya Allahu haqqun, apakah ini logis? Siapapun orang akan mengatakan Allah itu haqqun. Tuh. Jadi ini logis. Begitu. Bahwa annahu lam yalid wa lam yulad itu logis. Meskipun itu bahasanya Al-Qur'an. Jadi itu bahasa rasionalnya itu logis. Karena Tuhan itu tidak mungkin seperti makhluk yang yalidu wa yamutu. Nah, itu makhluk. Allah itu tidak seperti itu. Ini logika. Jadi, kemudian di sisi yang lain kita kadang-kadang hak itu adalah karena Al-Quran ngomong kayak gini. Jadi seakan-akan itu berbeda antara hakul mantik wa hakul Quran. Padahal kedua-duanya sebenarnya tidak berbenturan. Begitu. Hakul mantik itu ada mesti di dalam Al-Quran. Mesti hakul Quran. Kenapa? Karena prinsip-prinsip Al-Quran ada satu dalam konteks kebenaran. Begitu. Kalau kemudian Anda coba bayangkan aja. Yadullahi fawqa aydihi. Itu Al-Quran bilang seperti itu. Itu maksudnya itu bukan tangan Allah. Loh, sampai Al-Quran itu harus keluar dari makna bayannya. Karena Al-Quran ingin sama dengan logika.
Cuman masalahnya ya itu tadi, kadang-kadang kita takut dengan mantek. Gitu. Kadang-kadang kita takut dengan mantek. Padahal tadi itu sebenarnya. Jadi nutkun atau mantik atau itu adalah speech. Speech, ngomong. Mantik itu ngomong. Nutq itu ngomong. Mantik itu ngomong. Nah, orang kalau ngomong, nalarnya kan dari awal sudah dua kan. Kalau ngomongnya dibaca rofa, yang ngatur nahwu. Tapi kalau ngomongnya bener, yang ngatur akal. Jadi mantek itu ngomong. Makanya tidak bisa ini separuh bahasa, separuh nalar. Terus begitu, jeglek-jeglek wae. Jadi ngomong jeglek nahwu, jeglek mantek. Kalau nggak nahwu, jeglek ke nasional. Kalau tidak rasio, jegleknya ke nahwu. Ini tidak boleh. Istilahnya bentrokan saling aduh ngono ora. Tetap harus diantara ini. Itu. Karena memang kalau misalnya Anda katakanlah koma Zaidin, itu nanti akan bingung. Terus sing berdiri ki sopo? Lo rasionalitas juga bertanya juga itu kalau nahwunya itu keliru. Itu jadi gitu. Jadi alatun litamyiz ma bainal haq wal batil. Itu nahwu mantek. Nah, jadi seperti itu. Memang agak sedikit susah ya. Oke. Fima ya'taqidu, tentang apa yang diyakininya, wa baina ma yuqalu, dan antara apa yang dikatakan. Nah, ini bagus ini. Huwa khairun au syarrun. Menarik ini. Dan antara apa yang dikatakan bahwa sesuatu itu baik atau buruk. Ini kata-kata ini penting sekali. Biasanya konsep baik dan buruk itu kembalinya kepada syariah. Jadi yang menentukan baik dan buruk itu syariah. Nah, tetapi di sini tidak. Dia mengatakan bahwa yang baik dan buruk juga mantap. Ini. Dan sekali lagi saya katakan beda antara baik dan sebaiknya. Itu beda. Saya ulangi lagi, baik dan sebaiknya. Sebaiknya duduk itu bersila. Nah, itu etika. Duduk bersila itu baik, ini norma. Rasionalitasnya apa? Apakah syariah atau logika? Kalau duduk bersila itu baik, argumennya apa? Oh, darah semakin lancar. Duduknya kayak Jokowi piye ya? Sing viral, sing kaya. Nah, itu menurut ahli yoga itu juga bingung duduknya Jokowi itu. Karena tidak sesuai dengan ahli yoga. Yoga kan untuk menyalurkan pernafasan. Jadi memang bersila duduk itu. Duduk bersila dan ya itu. Nah, kalau duduk bersila itu terbaik, duduk bersila itu lebih baik, atau duduk bersila itu baik, nah itu harus ada argumennya. Nah, ini namanya logika atau mantek. Membangun argumen tentang kebaikan duduk bersila. Itu mantek. Boleh kamat dengan tolok ukur syariah? Boleh. Terserah aja. Logika tidak mengklaim bahwa kebenarannya dia sempurna. Tapi yang harus kita bedakan, sebaiknya duduk itu bersila, itu etika. Tapi kalau duduk bersila itu duduk yang terbaik, itu namanya logika atau syariah. Gitu. Ini maksudnya.
Fima yaf'alu wa baina ma yuqaluhu wa sidqun aw kadhibun. Dengan apa yang dikerjakan. Jadi maaf ya. Haqqun aw batil ma ya'taqidu. Khairun aw syarrun fima yaf'alu. Itu relasinya tuh. Khair sama syar itu ma yaf'alu. Ini bahasanya bagus sekali, saya suka. Wa baina ma yuqaluhu wa sidqun aw kadhibun fima yatlaqu bil lisan. Apa yang diucapkan oleh lisan. Wa baina ma yuqaluhu wa hasanun aw qabihun bil fi'li. Dengan tindakan. Fima yaf'alu khairun. Bil fi'li itu husnun. Coba. Kalau Anda perhatikan. Fi'al itu konsep tindakan. Yaf'alu atau fa'ala sudah atau akan itu khair. Jadi maaf, kalau boleh saya katakan husn itu konseptual. Qabih itu konsep. Tetapi kalau khair itu praktikal atau real. Kuantitatif real. Itu memang agak sedikit beda ya. Karena fima yaf'alu khair bil fi'li itu husn. Ma yuqalu husn aw qabah itu bil fi'al. Konsep. Fi'al itu konsep. Ideas. Fi'alun itu ideas of acts. Idea tentang tindakan. Itu husn atau. Tetapi kalau misalnya kamu bekerja, kamu mencuci piring, cuci piring itu bagus atau tidak, khair atau syar, nah gitulah, nah gitu. Tetapi kalau ada cuci piring yang bagus, satu gini, dua begini, tiga begini, ini konsep husn. Mencuci piring yang buruk itu satu begini, dua begini, konsep itu qabah. Nah gitu ya, ini gampangannya begitu. Jadi mencuci piring dalam tulisan itu husn, cara mencuci piring yang baik. Itu namanya ahsanu ma yuf'al bi cuci piring. Nah gitu. Tapi kalau Ahmad sudah cuci piring hasilnya bagus, khair. Nah, Ahmad sudah mencuci piring hasilnya nggak bagus, syar. Gitu ya. Ini satu contoh. Oke ya, saya kira ini sederhana tetapi memang agak sedikit rumit, meskipun saya masih agak sedikit canggung dari di bagian-bagian. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami dan kalau ada kekeliruan nanti kita bisa perbaiki. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Ya. Oke. Ya. Sudah tadi fotonya, terima kasih Mas.